Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian yang sedang menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah dari Rahasia Sehatku Mitra Kakak Indonesia. Saya kali ini akan menjelaskan tentang salah kaprah tentang kalsium dan fakta sebenarnya. Nah, kenapa kali ini saya mengambil kalsium? Karena dari pasien-pasien saya yang saya tangani, banyak sekali dari mereka yang ternyata masih salah kaprah mengenai kalsium ya. Salah satunya adalah anggapan fungsi kalsium yang hanya berfungsi untuk tulang dan gigi. Kayak apa ya? Kalsium tuh kayak gak ada fungsinya selain untuk tulang dan gigi ya. Yang selanjutnya adalah kalsium itu hanya dikonsumsi untuk bayi dan orang tua. Dan justru orang muda usia 20 tahunan, 30 tahunan itu tidak memerlukan untuk konsumsi kalsium. Nah, itu banyak sekali yang berpikiran seperti itu dan hari ini saya ingin meluruskannya. Ya. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi atau ingin tanya-tanya tentang produk KK Indonesia bisa kunjungi link ada di bawah ya, yaitu www.linktree/rahasia sehatku. Kita langsung lanjut ke materinya. Nah, kalsium ini dikenal sumber utamanya dari susu. Setelah itu 99% kalsium disimpan dalam tulang dan gigi. Ingat ya, disimpan, bukan berfungsi. Ini masih disimpan dalam tulang dan gigi. Lalu kalsium itu merupakan mineral makro. Kalau ini sudah kita jadi di pelajaran biologi SMA ya kemungkinan ya, yaitu merupakan mineral yang banyak sekali dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, kalsium itu berfungsi untuk tulang dan gigi. Ini yang saya katakan tadi di awal. Selanjutnya, penyerapan kalsium dibantu oleh vitamin D. Mungkin ini banyak yang masih belum tahu juga. Jadi, ketika kita mengonsumsi kalsium, tidak seluruhnya kalsium itu bisa diserap oleh tubuh sehingga sisanya dibuang. Tapi ketika kita mengonsumsi kalsium dibarengi dengan konsumsi vitamin D, maka penyerapannya akan lebih maksimal dan lebih sedikit kalsium yang terbuang dari tubuh. Selanjutnya, nah ini dia manfaat kalsium tak hanya untuk tulang dan gigi. Ini perlu di pen merah ini. Tidak hanya untuk tulang dan gigi. Yang pertama, ada fungsi saraf. Yang kedua, dia mencegah osteopenia. Ini jelas, ini masih lingkupnya ke tulang dan gigi ya. Jadi teman-teman, osteoporosis sendiri ini adalah pengeroposan tulang. Artinya tulang sudah keropos baru dinamakan osteoporosis. Kalau osteopenia ini merupakan kepadatan tulang yang rendah ya. Jadi ini tanda-tanda dari osteoporosis itu sendiri. Selanjutnya, kalsium juga bekerja dalam mencegah pembekuan darah. Ya. Selain itu, dia ini juga mengaktifkan enzim. Jadi kalsium ini membantu mengaktifkan enzim yang penting dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan juga memperkuat sistem imun tubuh. Sangat penting sekali ya kalsium ini. Selanjutnya, kalsium juga menjaga tekanan darah stabil dan juga dapat mencegah preeklamsia. Ini yang biasanya pada ibu hamil, yang mana memang kalau di Indonesia sendiri preeklamsianya masih tinggi ya. Kalau semuanya preeklamsia tidak bisa ditangani pada ibu hamil, maka akan dapat menyebabkan eklamsi, yaitu kejang di dalam persalinan yang mana dapat menyebabkan meninggalnya janin dan juga ibu. Selanjutnya, nah ini kita lihat berapa sih kebutuhan kalsium harian kita. Untuk anak-anak sendiri, mereka hanya membutuhkan 800 mg. Untuk dewasa kebutuhannya lebih besar lagi, yaitu 1000 hingga 1200 mg. Bagaimana dengan ibu hamil? Ibu hamil dan ibu menyusui harus
menambah konsumsi kalsiumnya ya minimal 300 mg per hari kebutuhan orang dewasa, maksudnya ini ya. Jadinya totalnya adalah 1300 hingga 1500 mg kalsium harian yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil sendiri itu memerlukan kalsium untuk pembentukan tulang-tulang bayi, tulang bayi, gigi bayi, syaraf-syaraf bayi. Nah, kalau ASI juga sama, itu untuk membantu pertumbuhan tulang gigi dan juga memperbaiki saraf-saraf bayi untuk tumbuh secara optimal. Oke, kita lihat ini. Apa yang terjadi jika tubuh kita kekurangan kalsium? Yang jelasnya pertama adalah kram otot. Kenapa? Ya karena tadi bahwa fungsi kalsium itu adalah untuk sel syaraf ya. Selanjutnya adalah adanya nyeri PMS. Nah, ini saling berkaitan ini. Ketika tubuh kita kekurangan kalsium, maka nyeri PMS akan semakin hebat. Walaupun ada alasan lain ya, kenapa kok nyeri PMS bisa sakit? Kadang ada juga dikarenakan kita yang memang jarang olahraga dibandingkan dengan orang yang berolahraga setiap harinya minimal 1 jam, rasa PMS akan semakin nyeri. Nah, salah satu akibatnya itu adalah terkadang bahkan ada yang sampai pingsan juga, ya kan? Yang PMS sering pingsan itu dulu waktu zaman SMA saya. Nah, salah satu faktor penyebabnya itu juga karena kekurangan kalsium. Selanjutnya adanya rasa jantung berdebar. Jadi jantung berdebar-debar. Bukan berdebar gimana loh ya. Selanjutnya adalah adanya osteoporosis. Ini sudah pengeroposan tulang ya. Lalu ada juga rickets. Rickets ini pembengkokan tulang. Jadi ini bukan osteoporosis ya, tulangnya masih utuh namun dia memang kepadatannya juga memang sudah mulai berkurang sehingga dia akan bengkok. Oke, selanjutnya kita mengenal sedikit ya tentang osteoporosis ya. Ini yang muda, yang nonton muda-muda ini jangan di skip ya, karena bisa jadi yang muda juga bisa terkena osteoporosis. Jadi osteoporosis itu adalah penyakit ketika tulang kehilangan kepadatannya dan sudah keropos ya ini. Setelah itu dia ini adalah silent disease. Artinya apa? Dia tanpa gejala, nggak ada gejala, tiba-tiba wah kita udah osteoporosis aja nih, tiba-tiba kita badan kok sakit-sakit semua. Selanjutnya adalah akibatnya yaitu dari kekurangan kalsium tentunya, dan juga dapat menyebabkan fraktur ya atau patah tulang. Ini adalah fakta osteoporosis di Indonesia, bahwa 1 dari 3 wanita itu menderita osteoporosis. Ya, kebanyakan ini adalah di atas usia 50 tahun. Jadi kalau ada orang tua menderita osteoporosis itu bukan hal normal, jangan dijadikan walah itu sudah tua. Jadi kalau ada masalah sama tulangnya ya normal-normal aja sih. Itu nggak normal. Ya karena asupan kalsiumnya aja yang kurang. Lanjut. 1 dari 5 pria menderita osteoporosis. Setelah itu ini dia, tadi ya, silent disease, osteoporosis itu tidak bergejala. Dan WHO juga mengatakan bahwa 50% kejadian patah tulang, panggul, ya, itu penyebab cacat dan juga kematian. Kita juga bisa dilihat di sini. Osteoporosis terjadi tidak bergejala dan baru disadari apabila tinggi badan berkurang. Ini yang perlu digarisbawahi karena selama ini masyarakat Indonesia itu selalu menilai berat badan saja, jadi tidak pernah menilai tinggi badan ya pastinya. Nah, selanjutnya ada 200 juta loh ya penderita osteoporosis di seluruh dunia dan terus bertambah. Bahkan ini kesimpulan keseluruhannya bahwa 2 dari 5 orang Indonesia beresiko terkena osteoporosis. Kenapa? Ya karena asupan kalsium yang rendah, karena anggapan salah tentang kalsium itu sendiri. Ini adalah pencegahan osteoporosis ya. Dilihat dan dicerna. Yang pertama adalah hindari merokok. Ini sudah bukan rahasia umum lagi ya.
Ini sudah menjadi rahasia umum maksud saya, bahwa merokok itu menyebabkan berbagai penyakit dan salah satunya adalah osteoporosis. Selanjutnya adalah batasi konsumsi minuman berkafein. Minuman berkafein ini seperti apa? Kopi, soda, kayak Fanta, Sprite, sebut merek, dan juga teh. Nah, kenapa? Karena ya menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh L.K. Massey dan juga S.J. Whiting of Washington State University, mereka menyatakan bahwa konsumsi kopi yang berlebihan, yaitu lebih dari 300 mg per hari, itu menjadi faktor resiko terjadinya osteoporosis karena efek diuretik kafein ya. Efek diuretik itu adalah yang menyebabkan kita sering buang air kecil, itu nanti akan mengganggu penyerapan kalsium dan meningkatkan ekskresi kalsium, atau ekskresi itu adalah pembuangan kalsium ya. Itu meningkat malahan setelah 3 jam dikonsumsi sehingga banyak sekali kalsium terbuang. Maka dari itu terutama ya tenaga kesehatan itu banyak sekali yang mengatakan pada masyarakat bahwa jangan pernah makan dengan minumannya ya teh, kopi, soda. Kalau mau makan air putih aja itu sudah pilihan yang paling baik ya. Selanjutnya, berjemur minimal 15 menit per hari. Ini sekitar pagi ya, otomatis ya, sinar matahari pagi, jangan mulai jam 9. Kalau sekarang jam 9 itu sudah panas sekali di kulit. Itu UVA, UVB sudah menembus kulit. Jadi kenapa sih kok kita disuruh berjemur minimal 15 menit per hari? Kalau dulu kita pasti mendengar bahwa ayo kita berjemur di pagi hari supaya kita dapat vitamin D. Apakah mungkin vitamin D turun dari cahaya matahari terus masuk ke kulit kita? Itu tidak ya. Maksudnya adalah di tubuh kita memang sudah ada vitamin D, tapi vitamin D itu dalam keadaan inaktif, yaitu tidak aktif. Maka dari itu kita harus mendapatkan sinar matahari pagi supaya vitamin D kita bisa aktif berproses ya, sehingga dapat meningkatkan penyerapan kalsium di dalam tubuh kita yang seperti sudah saya jelaskan tadi di depan. Selanjutnya adalah beraktivitas fisik. Ini jangan lupa ya. Lalu tentu saja pola makan sehat yang kaya akan kalsium dan juga vitamin D. Istirahat yang cukup ini juga sangat diperlukan ya, karena dalam salah satu penelitian saya itu, tidur itu bukan hanya sekedar kita naruh badan, kita istirahat, udah selesai. Enggak. Jadi ketika kita tidur, organ kita itu memang tetap akan bekerja dan akan memperbaiki sel-sel tubuhnya sendiri. Ketika kita mendapat tidur yang cukup, maka kinerja dari sel-sel tubuh kita untuk memperbaiki dirinya itu akan bekerja secara maksimal. Tapi kalau kita tidur kurang, yang ada bukan sel kita yang memperbaiki tubuh, tapi justru tubuh kita sendiri akan rusak ya, dikarenakan ada stres dari sel itu sendiri. Selanjutnya, hindari alkohol. Dan juga konsumsilah suplementasi kalsium dan vitamin D yang tepat ya, yang tepat saya garis bawahi. Oke, selanjutnya. Ini adalah gambaran ya. Ini adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh Muklis Syahputra, Edi Suparman dan juga Hermi MM Tendean pada tahun 2016 yang berjudul Gambaran Kadar Kalsium Wanita Menopause di Panti Wirda Damai Manado, di mana pada usia 25 tahun tubuh akan mulai mengalami kekurangan kalsium sebanyak 1%. Ini perlu saya garis bawah ya. Pada usia 25 tahun tubuh akan mulai mengalami kekurangan kalsium sebanyak 1%. Ketika sudah masuk usia 50 tahun akan berkurang menjadi 30%. Ketika 70 tahun akan berkurang 50%. Nah, bagaimana jadinya jika kita yang masih muda, yaitu sekitar usia 25 tahun sampai 30 tahunan, yang selalu mengira bahwa hanya orang tualah yang memerlukan kalsium, ya, kalsium kita sudah berkurang 1%. Setelah itu kita setiap makan selalu minum kafein ya, itu nanti
penyerapan kalsium juga berkurang. Apalagi kalau kita tidak pernah mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan juga suplementasi kalsium. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di usia 30 tahunan bahkan di usia 40 tahunan kita akan dapat terjangkit osteoporosis atau penyakit syaraf yang mana disebabkan oleh kekurangan kalsium. Nah, ini adalah salah satu produk yang bisa saya tawarkan ya kepada teman-teman yang lagi nonton video ini, bahwa kalsium sendiri itu banyak ya jenisnya ya, dan salah satunya itu adalah jenis kalsium hidroksiapatit, di mana dia merupakan jenis kalsium yang berasal dari seafood ya. Yang dari seafood ini perlu digarisbawahi seperti tulang ikan tenggiri, tuna, salmon, dan juga ikan kod. Ini juga ada ikan ling dan kod ya di sini. Ini adalah bentuk dari kalsium asli dan juga bukan kalsium buatan ya. Jadi maksudnya bukan dari bahan kimia lalu dibuat, tapi ini memang sudah berasal dari alam. Ya. Nah, setelah itu sumber kalsium hewani itu adalah sumber kalsium yang paling baik dibanding dengan kalsium sintetik. Kalsium sintetik itu adalah kalsium buatan. Selanjutnya, ini tadi ya terbuat dari tulang ikan ling dan kod. Dan setiap kapsul dari Vitayang Marine Calcium ini mengandung kalsium fishbone ya, yaitu kalsium dari tulang ikan, yaitu sebanyak 500 mg. Selanjutnya, cangkang yang kita gunakan ya dalam kapsul ini kita menggunakan dari gelatin sapi. Jadi ini bukan dari bahan kimia, kita menggunakan gelatin sapi. Selanjutnya, jadi Vitayang Marine Calcium sendiri ini mengandung kalsium dan juga berbagai mineral penting, protein tulang serta kolagen. Jadi kandungannya itu nggak cuma kalsium, jadi banyak sekali mineral yang akan membantu proses penyerapan kalsium dalam tubuh. Sekarang kita lihat perbedaannya, perbandingan antar jenis kalsium. Yang pertama kita akan bahas yaitu kalsium karbonat ya. Kalsium karbonat itu dia kandungannya 40%. Lumayan tinggi ya, 40%. Sumbernya bermacam-macam. Ini memang langsung ada ya, yaitu dari marmer, gamping, kulit telur, setelah itu dari cangkang telur, dari kapur, cangkang siput, seperti itu. Harganya, plusnya, dia murah meriah. Minusnya, kadar kalsium dalam darah akan cepat naik. Jadi itu nanti akan lebih condong untuk menyebabkan kondisi hiperkalsemia. Setelah itu tidak toleran untuk tubuh. Jadi biasanya harus diolah dulu, dicampur dengan bahan lainnya ya, sehingga tubuh dapat menerima si kalsium karbonat. Dan juga ada beberapa pasien yang memang mengalami masalah pencernaan, tapi tidak semua. Ya, kenapa ini kok bisa masalah pencernaan? Ya, karena ini tadi, ini bisa menyebabkan di masalah pencernaan. Bagaimana dengan sintesis DNA-nya? Dia rendah, yaitu hanya 30%. Sayang sekali kan? Kandungannya 40%, tapi penyerapannya hanya 13%. Sekarang kita lihat kalsium fosfat, yaitu mengandung kalsium 38 hingga 7% BNB. Sumbernya dari susu sapi. Ini yang sangat umum ya, sumber kalsium itu dari susu sapi. Plusnya, dia mudah didapat, penyerapannya mudah, namun minusnya dia tidak bisa dikonsumsi untuk orang yang laktosa intolerans. Jadi alergi laktosa. Ada beberapa kasus bayi baru lahir yang memang dia tidak bisa diberi susu formula yang dari sapi ya, sehingga harus menggunakan susu formula dari kedelai. Setelah itu dia itu hanya bisa digunakan untuk mencegah osteoporosis. Nah, dan sintesis DNA-nya itu rendah, yaitu hanya 14%.
Sekarang kita lihat, yaitu kalsium plant based, yaitu kalsium yang berasal dari tumbuhan, di mana kandungannya adalah 30%, sumbernya dari alga Lithotamnion superpositum. Plusnya, dia ini adalah klaim organik. Jelas ya, ada klaim organik karena dia dari tumbuhan juga. Setelah itu dia tuh lebih cocok buat orang dewasa. Minusnya mahal, pastinya ya. Namanya juga organik. Namun sintesis DNA-nya itu juga rendah. Sekarang produk dari Kakak Indonesia ya, yaitu produk kami, produk Rahasia Sehatku yang merupakan mitra dari Kakak Indonesia yang bisa Anda dapatkan langsung dengan mengklik link di bawah ini yang dinamakan Vitayang Marine Kalsium. Dia memiliki kandungan kalsium 25 hingga 40%. Wow. Sumbernya dia adalah dari tulang ikan. Tulang ikan apa? Kod, tenggiri, tuna, salmon, dan lain-lain. Kalau kita tadi pakai kod dan juga link. Plusnya, dia mengandung banyak mineral selain kalsium, misalnya seperti magnesium, kalium, zinc, juga ada kolagen, osteokalsin, ada vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dalam tubuh dan juga K2. Dia dapat meningkatkan kepadatan tulang, cocok untuk semua umur termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Dia merupakan kalsium hidroksiapatit ya, yaitu kalsium alami dari alam. Dan dia mengisi 80% tulang, gigi dan juga enamel gigi. Dan dia bersifat non-toksik alias tidak beracun. Namun dia tidak untuk orang vegan ya, jelasnya. Tidak untuk orang vegan dan juga tidak untuk orang yang alergi ikan laut. Bagaimana dengan sintesis DNA-nya? Tinggi, paling tinggi. Dia 25%. Next, siapa saja yang membutuhkan Vitayang Marine Kalsium? Tentunya anak mulai usia 9 tahun. Ya. Ini adalah merupakan masa menabung tulang. Karena kenapa ya, kalau sudah dewasa kalsiumnya dia mulai berkurang. Kalau dia sudah dari dini mengonsumsi kalsium, maka dia punya penyimpanan kalsium lebih di dalam tubuhnya. Selanjutnya adalah orang dengan laktosa intolerance. Jadi kalau seumpamanya ada orang yang tidak bisa meminum susu sapi untuk mendapatkan sumber kalsium, maka dia dapat mengonsumsi Vitayang Marine Kalsium dengan bebas. Selanjutnya adalah dia memiliki penyakit gangguan pencernaan ya, seperti IBS atau Crohn's disease. Karena kalsium sangat baik sekali untuk orang yang memiliki penyakit gangguan pencernaan. Lalu bumil dan juga busui tentunya. Lalu orang dengan massa tulang yang rendah, penderita osteopenia atau yang kepadatan tulang rendah tadi, wanita menopause, pria perokok dan peminum alkohol yang mana penyerapan kalsiumnya sangat rendah. Lalu orang yang sedang dalam pemulihan massa tulang dan juga orang yang minum obat kortikosteroid jangka panjang. Apa itu kortikosteroid? Kalau dulu saya zaman mahasiswa itu biasa disebut dengan obat dewa. Kenapa? Karena semua penyakit bisa sembuh. Namun efek negatifnya sangat wow ya. Maka dari itu obat kortikosteroid ini hanya boleh dikonsumsi atas saran dokter. Hanya boleh dikonsumsi atas saran dokter. Obatnya apa aja? Ada betametason, dexamethasone, metilprednisolon dan juga prednison. Kalau tidak salah tahun lalu ya atau awal tahun itu ada berita yang mengatakan bahwa obat COVID itu dexamethasone. Jadi sampai sepupu saya itu PC saya ya, PC ke WA saya, Miftah bener tak Mif obatnya COVID dexamethasone? Ini aku punya dexamethasone, boleh langsung aku minum? Waduh, saya kaget. Ini kok berita kayak gini ya, padahal dexamethasone itu masuk dalam golongan kortikosteroid, yang mana
hanya boleh dikonsumsi atas saran dari dokter, atas resep dari dokter. Ya, tolong yang lagi nonton video ini, tolong dijelaskan kepada keluarganya, orang-orang tersayang, kepada teman-temannya ya, jangan konsumsi sembarangan obat kortikosteroid. Karena begini, penggunaan kortikosteroid jangka panjang itu dapat memberikan dampak negatif ya, mulai dari perdarahan saluran cerna, dan bahkan osteoporosis juga, meningkatkan resiko penyakit jantung, penurunan kepadatan tulang, peningkatan resiko infeksi, membuat kulit tipis dan mudah memar, serta penyembuhan luka itu menjadi lebih lambat. Tapi ada beberapa orang yang memang harus mengkonsumsi kortikosteroid jangka panjang, maka dari itu Vitayang Marine Calcium benar-benar pilihan yang tepat untuk orang-orang tersebut. Selanjutnya, nah, jadi ya manfaat Vitayang Marine Calcium ya, ini benar-benar suplemen makanan yang sangat mantap sekali. Bisa dilihat di sini dia sudah mendapatkan logo halal juga, sudah masuk BPOM juga, di mana dia itu mencegah osteoporosis, memperkuat tulang dan gigi, menjaga kesehatan fungsi otot, membantu penyerapan vitamin B12 dan juga membantu menjaga irama jantung tetap teratur. Untuk dosisnya ini beda-beda ya. Ini kalau untuk dosis umum itu 1-2 kali sehari, 1 kapsul setelah makan pagi dan juga siang. Karena ini bisa dikonsumsi oleh semua usia, kalau bagi teman-teman yang mau konsumsi Vitayang Marine Calcium, bisa PC saya atau langsung saja ke link yang ada di bawah ini, yaitu www.linktree/rahasia sehatku. Nanti bisa konsultasi langsung dengan saya. Nah, ini adalah keunggulan ya dari Vitayang Marine Calcium dibandingkan produk lain, yaitu perbandingan kalsium dan fosfornya seimbang, yaitu 2:1. Setelah itu sumber alami dari tulang ikan laut cod dan ling. Dan ini tadi ya, tidak hanya mengandung kalsium ya, kita juga mengandung mineral lain yang mana sangat mendukung penyerapan kalsium dengan total 65% komposisi. Kita kalsium ini juga merupakan kalsium bubuk tulang ikan, di mana meningkatkan kepadatan tulang lebih tinggi dibandingkan kalsium sintetik atau kalsium buatan. Nah, bisa dilihat di sini pada hasil risetnya ya. Riset pada 10 orang dewasa muda sehat dengan asupan kalsium tulang ikan salmon, cod dan juga kontrol ya, di mana ini merupakan kalsium hidroksiapatit dengan kelompok kontrol yang menggunakan CaCO3 atau kalsium karbonat ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Masing-masing diberikan 800 mg per hari selama 4 minggu. Dan tingkat penyerapan kalsium terbaik ini adalah untuk kalsium yang bersumber dari salmon dan cod. Bisa dilihat di sini ya, kandungan dari kalsiumnya. Dari tulang salmon, ini tulang salmon yang sudah di boiling 157, 208, ini ya, ini yang dari hidroksiapatit ya. Ini 248. Ini adalah kalsium suplemen ya, suplemen kalsium dari apotik atau toko kesehatan lainnya. Ada yang hanya mengandung 0,04 saja penyerapannya. Ada yang hanya 24, ada yang lebih banyak ya memang ya, yaitu 336 dan juga 324. Dia memang lebih banyak, tapi kita lihat lagi ke bawah, yaitu kandungan mineral lain yang membantu untuk penyerapan kalsium. Di sini ada magnesium, natrium. Nah, dia hanya 0,09, 1,8, 0,27, 0,77 dibandingkan kita lebih banyak. Yaitu kalsium hidroksiapatitnya lebih banyak. Ini juga bisa dilihat perbandingannya di sini dengan perbandingannya di sini. Ini riset lainnya yaitu pada 64 wanita yang menderita osteopenia, di mana mereka minum kalsium hidroksiapatit 1000 mg yang mana merangsang sel osteoblast tulang dan akan meningkatkan ketebalan tulang dibanding konsumsi kalsium glukonat. Kalsium glukonat itu yang biasanya diberikan di rumah sakit ya, dalam bentuk injeksi biasanya. Ini menurut penelitian oleh Epstein O. Katoye, Dick R. et al.
yang berjudul Vitamin D Hydroxyapatite and Calcium Gluconate in Treatment of Cortical Bone Thinning in Postmenopausal Women with Primary Biliary Cirrhosis. Ini nama jurnalnya. Bisa dilihat ya, ini adalah berapa persen dari ketebalan tulang. Pasien yang tidak menerima terapi mineral apapun, dia mengalami penurunan ketebalan tulang hingga minus 5,5%. Pasien yang mengkonsumsi kalsium glukonat, bukan mengkonsumsi ya, tapi diberikan kalsium glukonat, naik kepadatan tulangnya 1,5%. Bagaimana dengan yang diberikan kalsium hidroksyapatit? Dia naik menjadi 6,1%. Karena tidak hanya isi kalsiumnya saja yang tinggi, tapi kandungan lainnya, kandungan mineral lain yang membantu penyerapan kalsium dalam tubuh juga tinggi. Jadi begitu. Untuk teman-teman, jangan konsumsi kalsium sembarangan ya. Pilihlah kalsium yang tepat, seperti halnya Vita yang Marian Kalsium, di mana yang akan membuat tulang kuat, sehat sampai tua. Untuk teman-teman, saya ingatkan lagi, yang ingin berkonsultasi atau tanya-tanya tentang produk kakak Indonesia bisa langsung mengunjungi www.linktree/rahasia-sehatku. Terima kasih, sekian untuk materi yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.